Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk kami melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami saat ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saudaraku, bila kita merenungkan, sungguhnya perjalanan hidup kita adalah rangkaian dari mujizat. Namun umumnya orang biasa mengatakan bahwa yang disebut dengan mujizat adalah suatu perkara yang luar biasa, mengherankan dan tampak seperti spektakuler yang terjadi di acara-acara KKR. Orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa dijelikkan, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang kita alami sehari-hari, yaitu kita bisa bernafas, memiliki tubuh yang sehat, bisa bangun pagi dengan kekuatan yang baru, bisa beraktivitas atau bekerja, anak-anak tumbuh cerdas dan berhasil dalam studi kita, sebagai hal yang biasa dan sepele. Kita berpikir itu semua karena kuat dan gagah kita. Padahal semua itu karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu, saudara. Mengucap syukur adalah sikap memperoleh mujizat. Dengan bersyukur mempersiapkan diri untuk menerima mujizat dari Tuhan. Pemazmur berkata, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Puji Tuhan. Jadi, pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah melalui ucapan syukur. Artinya, ketika kita mengucap kata kesempatan, pintu pemulihan, pintu berkat, pintu mujizat, pintu pertolongan, dan lain sebagainya akan terbuka bagi kita, saudara. Sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah, mampu melihat positif di balik hal-hal buruk sekalipun, mampu melihat di balik kemustahilan, karena tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebaliknya, orang yang suka bersungut-sungut hanya melihat hal-hal negatif di balik masalah, karena pikiran dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran sebagai tanda ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyerahkan segala sesuatu untuk hidup ini kepada Tuhan, dan agar Dia bekerja di dalam kita. Saudaraku, tentu kita ingat saat Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya memberi makan 5.000 orang. Secara manusia, 5 roti dan 2 ikan tidak cukup untuk memberi makan orang yang jumlahnya ribuan. Hal ini adalah misi yang tidak mungkin, saudara. Namun, di tengah keterbatasan yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus tetap mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah mengucap syukur, apa yang terjadi, saudara?
yaitu mujizat, terjadi. Dengan hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, diberinya makan sampai kenyang. Bahkan setelah dihitung masih ada sisa 12 bakul. Bagi manusia itu mustahil, saudara, tetapi adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudaraku, pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh pikiran dan logika manusia. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, saudara, dengan keterbatasan kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perintah Tuhan seringkali memang tidak masuk akal, aneh dan sulit diterima dengan pikiran manusia. Salah satunya mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi sebagai orang percaya, saudaraku, mari kita menuruti segala perkataan Tuhan dengan setia, sebab kehendaknya yang terbaik untuk kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini, Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan kami adalah mukjizat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajar kami senantiasa untuk hidup bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, baik dari hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Tuhan sudah memberikan kami hidup, memberikan kami kesempatan. Itu semua adalah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Ajar kami, Tuhan, senantiasa bersyukur dimanapun kami ada, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini, dan biarlah berkat-Mu nyata bagi kami, biar Roh Kudus yang akan mengajar kami lebih lagi. Terima kasih. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap saudara kami yang dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami, ya Tuhan, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.